Perhatian sidang nomor 0779 dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum saya dan Pak diharap memasuki ruangan sidang. Sedang kasus peredaran dan penggunaan narkoba dengan nomor 079 PDTG 2016 Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dipersilakan duduk. Bagaimana jasa penuntut umum? Sudah siap? Sudah ya. Bagaimana penasihat hakim? Sudah siap? Sudah yang iya. Sidang nomor 0779 atau PDT G atau 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 26 September tahun 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Akan dihadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi. Ya, Pak. Saya dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa 1, siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda. Saya sudah tahu apa saya Islam. Lanjut terdakwa 2. Saya 12 tahun anggota Islam. Mohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Silakan bacakan surat dakwaan. Iya yang mulia, surat dakwaan kasus pengedaran dan pengadaan narkoba nomor 0779 PDTG 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 pada hari Selasa tanggal 7 sekitar jam 2 malam waktu pukul atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman seluas 30 meter bahwa bersama 1 Februari tanggal 6 November 2019 sekitar jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat terdakwa membeli narkotika jenis ganja berat 900 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia. Tapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya ikut mengkonsumsi dan bekerja. Menurut keterangan saksi Anda yang mengkonsumsi ganja bersama terdakwa. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silakan pindah ke samping penasihat hukum. Silakan saksi memasuki ruangan.
Kepada para saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Jangan lain para saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang benar-benarnya. Silakan duduk saksi satu. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Ya, silakan. Kepada saudara saksi satu, kapan Anda melihat kejadian tersebut? Minggu lalu pukul 2 dini tadi. Bisakah Anda menjelaskan kronologinya? Pada saat itu saya ingin menggunakan saya melihat ada sepeda motor di daerah rumah pejabat satu dan juga ruang tamunya menyala. Saya curiga, jadi saya mengintip. Ternyata di dalam ada terdakwa 2 dan seorang temannya sedang mengonsumsi narkoba. Keesokan harinya, saya melaporkan kejadian ke kantor polisi. Baiklah, saudara saksi satu, terima kasih atas kesaksiannya. Anda diperbolehkan untuk duduk kembali ke kursi saksi. Saya memiliki saksi kedua. Silakan. Pada saksi kedua, silakan untuk menempati kursi interogasi. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi kedua. Ya, silakan. Saya saudara Iqbal, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tetangga terdakwa. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya saat itu mengantarkan bingkisan karena ada hajatan di rumah. Saya mengetuk pintu tapi tidak ada yang membuka. Saya lewat pintu belakang, saya melihat banyak yang asing. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Apakah Anda merasa curiga dengan tanaman tersebut? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Saya pikir tanaman itu adalah tanaman biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Kata penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jadi, jika ada silakan ditunjukkan. Iya, ada yang mulia. Ini barang bukti ganja dan sabu. Seberat 900 gram dan sabu-sabu seberat 25 gram. Dan ini bukti berupa foto dan video ladang ganja di belakang rumah terdakwa kedua. Saudara terdakwa kedua, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Yang mulia, saya memiliki ladang ganja, tetapi sabu-sabu itu bukan milik saya. Lalu milik siapa? Sabu-sabu itu milik terdakwa satu. Saudara terdakwa satu, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda?
Iya yang mulia, saya mengaku memberikan barang-barang tersebut dan saya menyesal telah melakukan itu semua. Baiklah, saya tanggung keterangan dari saudara terdakwa 1 dan terdakwa kedua. Apakah dari pihak penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Saya akan menambahkan bukti yang mulia. Baiklah, silakan dihadirkan. Kok bukan aku mau Masih ketiga, silahkan duduk di kursi provinsi. Silakan memperkenalkan diri Anda. Nama saya Lydia. Alamat saya, pekerjaan saya polisi. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya anak dari milik kos yang kemarin dapat Baiklah, silakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya ke kos terdakwa 2 untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya panggil tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Ketika saya masuk rumah tersebut, saya melihat tumpukan seperti obat-obatan dan sebuk putih di meja. Karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Ya, Selanjutnya apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan itu. terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Penasihat hukum, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, tetapi kami akan menjadikan tindakan. Baiklah, silakan dihadirkan. Silakan memberi keterangan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara terdakwa tidak terbukti mengonsumsi barang tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Ya, yang mulia. Berarti benar bahwa saudara terdakwa 1 tidak mengonsumsi barang haram tersebut. Ya, benar yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia, saudara terdakwa 2 melanggar pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan menggunakan narkotika dan pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 2 dalam perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling banyak 8 miliar rupiah tambah 1/3. Pasal ayat 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara dakwa 1 melanggar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara penasihat hukum, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntunan terhadap saudara terdakwa 1 karena saudara terdakwa 2 hanya menanam ganja tetapi tidak menanam. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Berdiri di ruang berdiri, persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Silakan duduk. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil perundingan kami, menetapkan bahwa saudara terdakwa 1 dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Dan kepada saudara terdakwa 1 dinyatakan bersalah dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 079 PDTP 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hore.